Halo pemirsa semua, Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali di channel Mama Noper. Di video kali ini Mama Noper mau berbagi cerita tentang kepulangan Mama Noper waktu 3 minggu yang lalu ya, perjalanan dari Dubai ke Jakarta. Karena di video yang sudah Mama Noper upload yang tentang perjalanan itu ada di antaranya ya pemirsa yang menanyakan bagaimana kok bisa pulang gitu Mama Noper waktu itu dari Dubai ke Jakarta. Ya alhamdulillah sekarang Mama Noper udah di kampung, dan juga bagaimana tentang kondisi perjalanannya. Jadi Mama Noper di sini sekarang mau menjelaskannya yang apa yang dialami Mama Noper waktu itu ya, dari pertamanya. Jadi buat pemirsa semua yang penasaran, silahkan simak terus videonya sampai selesai. Terima kasih. Nah, jadi begini pemirsa, Mama Noper itu sebenarnya dari bulan Maret ya sudah tamat kontraknya itu. Namun ada ya sisa waktu iqomahnya ya 1 bulan ke depannya itu. Jadi majikan Mama Noper itu nggak mulangin Mama Noper, langsung nunggu habis tanggal iqomah habis waktu itu. Ya iqomah itu kalau di Indonesia mah KTP ya pemirsa. Di situ majikan Mama Noper sebenarnya udah membeli tiketnya dari bulan Maret, udah beli ya. Tapi Mama Noper nggak tahu gitu bahwa dia itu belinya itu ya booking tiketnya itu tanggal berapanya, karena ya nggak ngasih tahu. Tapi setiap ditanya itu bilangnya ya udah, cuma nggak dikasih tahu tanggalnya gitu aja. Nah pada saat itu bulan Maret ya, bulan Maret akhir tanggal 25 itu kan keburu lockdown ya. Jadi bandara Dubai pun ikut ditutup. Dari situ kan Mama Noper udah kebingungan juga, bahkan majikan pun sama sebenarnya, karena apalagi dia ya kalau dia kan udah beli tiket ya buat Mama Noper pulang. Jadi di situ Mama Noper resah ya, selalu bawel gitu, nggak diem begitu saja, dikit-dikit nanya gitu ke majikan itu. Tapi majikan Mama Noper jawabnya selalu begitu aja. Jadi cuma ya lihat aja nanti, karena walau bagaimanapun saat ini kan kondisi lagi lockdown, bandara tutup gitu. Malah dia balik tanya bagaimana dengan Indonesia, apakah Indonesia bandaranya masih buka gitu. Ya Mama Noper juga sebenarnya ya kurang tahu informasi yang sebetul-betulnya. Jadi Mama Noper waktu itu saking maunya pulang, jawabnya kalau Indonesia sih kalau kedatangan ya masih buka aja gitu, menerima aja, yang terpenting dari sininya gitu. Terus kata majikan Mama Noper, ya udah lihat aja nanti 2 minggu ke depan gitu ya, gimana apakah sudah buka apa belum gitu waktu itu ya. Nah setelah 2 minggu lockdown itu, ternyata bandara itu emang masih belum buka ya. Katanya malah nambah lockdown 2 minggu lagi. Di informasi online itu ya Mama Noper lihat-lihat gitu di berita-berita. Tapi Mama Noper terus-terusan gitu bawel ke majikan itu, ayo dong usahain gitu, jangan diem aja, gimana caranya gitu, jangan ketinggalan informasi. Nah seperti itu. Ya kata dia oke, pokoknya ntar kalau udah pasti dikabarin gitu. Tapi Nah waktu itu di saat lagi galau-galaunya Mama Noper di sore hari ya, waktu itu pertengahan bulan April, Mama Noper lagi menunggu kabar dari majikan. Ternyata majikan Mama Noper itu lagi berada di luar ya, lagi berada di bandara, lagi ngurusin
tiket yang sudah dibelinya itu. Alhamdulillah besoknya itu ada penerbangan pertama yang habis lockdown itu. Jadi gak pakai lama gitu telat tanggalnya itu. Jadi tinggal ngerubah tanggal penerbangannya aja. Dan dia pun langsung kasih kabar ke Mama Noper ya, bahwa katanya Mama Noper besok pagi udah bisa terbang ke Jakarta begitu. Dan Mama Noper pun benar-benar senang waktu itu ya, walaupun sebenarnya Mama Noper belum mempersiapkan apa-apa karena kondisi ya lockdown waktu itu ya nggak bisa belanja apa-apa. Dan tas pun Mama Noper sebenarnya belum punya waktu itu. Tapi gimana nanti aja gitu Mama Noper tuh, sampai menunggu majikan datang dari bandara ya. Langsung Mama Noper minta tas yang ada ya, yang ada di rumah, langsung ngemas pakaian, dan katanya jatah bagasi pun cuma 25 kilo ya. Tapi alhamdulillah ya, walaupun pulang cuma bisa bawa baju salin aja, yang penting bisa pulang dengan tepat waktu itu udah cukup senang. Dan keesokan harinya pagi hari Mama Noper langsung diantarnya ke bandara ya. Sampai di sana alhamdulillah ya lancar perjalanannya. Di situ. Jadi buat pemirsa semua mungkin yang kayak belum tahu apa kebingungan, gak usah bingung. Karena petugasnya itu nggak seperti kayak yang dulu-dulu dalam kondisi biasa. Kalau kondisi yang sekarang itu jadi benar-benar dibanyakin gitu petugasnya itu. Dari turun mobil itu langsung kita itu udah disambut sama petugas, diperiksa paspor, tiket gitu, mau itu terbang kemana begitu. Nah kita kasihkan paspornya, tiketnya, biar dilihatin, nanti kita diarahkan harus jalan kemana. Terus ya kita harus jaga jarak sama teman-teman kita gitu yang sama-sama ngantri, sampai ke check innya, sampai semuanya, sampai pada pintu pesawat ya diarahkan. Jadi nggak ada pemeriksaan yang lain-lain seperti di Indonesia ya, cuma diarahkan sama disarankan jaga jarak aja gitu. Kita itu jangan berdempetan gitu untuk ngantri itu. Kalau kayak dulu kan kalau banyak banget kan kita sampai berdesakan gitu ya, sambil ngobrol apa gimana gitu sama teman-teman kita itu yang sesama mau terbang. Kalau sekarang enggak, jadi kita itu diawasi gitu, benar-benar diawasi. Ada yang deket dikit aja langsung dipisah gitu, nggak boleh katanya, nggak boleh deket-deket gitu, harus jaga jarak gitu. Kalau di perjalanan di Dubai ya seperti itu, nggak ada pemeriksaan lain, cuma diarahkan aja sama petugasnya. Nah kalau udah di pesawat, kalau pas di pesawat itu ya udah kita duduk nyaman, udah pokoknya udah mau terbang ya, udah begitu baru kita dikasih itu semacam lampiran begitu ya, kertas kecil, udah disiapkan pertanyaan-pertanyaan begitu untuk kita isi ya, kita jawab. Yang pertamanya ya itu identitas ya, nah ya kayak nama, alamat gitu. Terus kita pulang dari mana, kayak gitu. Nah yang paling bawah itu, yang paling terakhirnya, kita itu ditanya bahwa kita sebelum pulang itu pernah pergi kemana saja gitu 2 minggu sebelumnya gitu. Kalau kayak Mama Noper kan nggak pergi kemana-mana lah, jadi 1,5 bulan di rumah gitu, nggak pergi kemana-mana, langsung pulang, yaitu langsung jalan pulang ke bandara itu. Nah kalau yang sebelumnya habis pergi ya di situ bilang juga habis pergi dari mana gitu.
istilahnya laporan lah ya, laporan data kita gitu. Terus di situ penyakit apa yang dirasa sama kita, mungkin kita merasakan kayak demam, apa rabun gitu mata ya, apa penyakit yang lain di situ ada tertera ya, penyakit apa. Kalau kita yang nggak ngerasa semua penyakit itu ya tinggal jawab tidak aja, tidak merasakan apa-apa, begitu aja. Nah setelah diisi semua kertas itu baru kita pegang ya, kita simpan untuk dibawa gitu, lancar. Dan pada akhirnya tiba di Bandara Jakarta. Di situ kita baru disambut lagi sama petugas-petugas gitu. Nah kalau di Jakarta beda sama di Dubai ya. Kalau di Jakarta ada tambahan pemeriksaan seperti pemeriksaan suhu badan ya. Nah kalau pertamanya kita yang datang itu ditanya ini kedatangan dari mana gitu kan, kita jawab dari mana, asal negaranya, kita datang dari mana. Terus ya itu dilihat formulir yang tadi itu, kertas yang tadi diisi waktu di pesawat itu dikasihkan petugas supaya diperiksa dulu, terus nanti sobekannya itu yang satu dipegang sama kita buat dibawa pulang. Apabila nanti terjadi sebelum 2 minggu dari bandara itu, mungkin kita ada yang kerasa ya badan apa, demam apa gitu, penyakit apa, kita diwajibkan datang ke puskesmas ya pemirsa, untuk dibawa kertas itu diperlihatkan ke petugas puskesmas begitu. Nah yang satu lembarnya gitu, yang sobekannya itu dipegang sama petugas yang pemeriksa itu yang di bandara itu. Nah kalau setelah itu jalan lagi, nanti ada lagi pemeriksaan, baru di situ ada pemeriksaan suhu badan ya, diperiksa di sini nih ya, dites suhu badan kita berapa gitu. Nah kalau yang 37 ke bawah itu ya alhamdulillah selamat ya, normal masuknya. Kalau yang suhu badannya tinggi katanya di situ bakal ditahan dulu ya untuk dikarantina selama 2 minggu. Nah begitu ya yang bertanya, katanya kan ya mungkin ada berita simpang siur, ada yang ditahan gitu langsung. Kalau ini pengalaman Mama Noper sendiri seperti itu ya, yang penerbangan dari Emirates Airlines ya, itu yang seperti itu tuh. Kalau yang penerbangan dari pesawat lain dari negara lain ya kurang tahu juga. Kalau Mama Noper cerita pengalaman Mama Noper sendiri yang terbang dari Dubai ke Jakarta menggunakan pesawat Emirates Airlines ya pemirsa. Jadi cuma seperti itu aja, dan alhamdulillah Mama Noper waktu itu suhu badannya cuma 36 ya, termasuknya normal. Jadi alhamdulillah langsung lolos. Di situ baru kita jalan untuk menuju putaran itu ya, barang untuk menuju ngambil tas ya. Di situ kita ngambil tas, setelah ngambil tas jalan lagi ke pintu keluar ya, yang udah nunggu gitu, yang jemput di situ. Nah, alhamdulillah cuma segitu aja. Alhamdulillah lancar-lancar aja, nggak ada apa-apa, malah lebih lancar, lebih cepat karena kondisi sepi ya, nggak kayak rame kayak yang dulu-dulu begitu. Jadi lebih lancar lah. Nah itulah pemirsa semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang menanyakan di kolom komentar video Mama Noper yang perjalanan dari Dubai ke Jakarta. Semoga dengan adanya video ini merasa terjawab ya. Jadi mohon maaf mungkin ada kekurangan dan ada kata yang kurang berkenan. Mama Noper di sini hanya cerita sesuai dengan pengalaman Mama Noper sendiri ya. Seperti itu kenyataannya.
Jadi mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.